Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, adik-adik sekalian. Baik, pada kesempatan saat ini saya mau menyampaikan sebuah pengantar tentang pengetahuan pelabuhan. Apa saja yang dikupas dalam materi ini itu meliputi 6 item atau 6 jenis, yaitu diantaranya adalah perkembangan pelabuhan, kemudian arti penting pelabuhan, kemudian definisi pelabuhan, kemudian pelabuhan di Indonesia, macam pelabuhan, dan kapal. Adik-adik sekalian, dalam perkembangan pelabuhan dibagi menjadi 2 periode atau bisa jadi 3 periode, yaitu pada masa-masa awal pelabuhan itu berasal dari atau merupakan sebuah tepian, merupakan sebuah tempat penyandaran di mana kapal atau perahu itu dapat merapat dan bertambat di lokasi tersebut. Jadi awal mula sejarahnya demikian. Kemudian masih di masa-masa awal pelabuhan itu harus tenang. Jadi maksudnya perairannya harus tenang terhadap gangguan gelombang. Kita bayangkan bagaimana kalau kapal itu bisa sandar di tempat tersebut kalau perairannya tidak tenang. Kemudian pada awal-awal lahirnya pelabuhan, sebagian besar pelabuhan itu berada di tepi-tepi sungai. Ada juga yang di teluk atau pantai yang secara alami terlindung terhadap gangguan gelombang. Jadi di awal-awal pendirian, di awal-awal lahirnya pelabuhan itu secara alami mereka, secara natural mereka itu sengaja memilih tempat-tempat entah di pinggir sungai atau teluk atau pantai itu yang sudah aman, yang sudah terlindung ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu mereka berinvestasi, mengeruk ataupun memperdalam, membuat penahan gelombang, itu tidak perlu. Mereka langsung mencari lokasi-lokasi yang memang dipandang aman, terutama dari gangguan gelombang. Kemudian di masa perkembangannya, seiring dengan kondisi sosial dan ekonomi yang meningkat, kemudian di daerah tersebut memiliki hasil produksi yang melimpah ya. Jadi melimpah itu pengertiannya adalah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tapi dan masih ada sisa. Jadi itu yang kita maksudkan dengan melimpah. Sehingga diperlukan pemindahan ya dari hasil produksi yang melimpah tadi, diperlukan untuk diekspor atau dikeluarkan atau dipindahkan dari daerah atau negara tertentu ke
daerah atau negara yang membutuhkan. Sehingga dalam perkembangannya diperlukan sarana dan prasarana pengangkutan yang memadai. Seiring dengan perjalanan waktu, maka teknologi pun harus disesuaikan dengan dimensi kapal-kapal yang dari hari ke hari itu volumenya itu semakin besar. Kemudian dalam perkembangannya juga kapal-kapal selain besar itu juga disesuaikan dengan spesifikasi barang atau bentuk barang atau model barang yang hendak diangkut. Dan kalau tadi di awal pelabuhan itu berada di tepian, pantai, teluk dan sebagainya, dalam perkembangannya pelabuhan mulai merambah atau berada di laut yang lebih terbuka. Sehingga untuk mendapatkan perairan yang luas dan dalam diperlukan bangunan sebagai yang berfungsi atau berperan sebagai pemecah gelombang atau penahan gelombang. Dan pada akhirnya terciptalah tipe-tipe pelabuhan yang disesuaikan dengan kapal-kapal yang akan menggunakannya. Kemudian apa sih manfaat pelabuhan itu? Yang pasti adalah pelabuhan itu berperan sebagai penghubung atau connecting kapal ataupun pelayaran ya dalam berkehidupan atau dalam tuntutan kehidupan baik itu sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan keamanan dan lain-lain. Kemudian pelabuhan juga berfungsi sebagai komersial, artinya bisnis ya. Tapi juga tetap harus disiapkan yang non komersial atau kalau kalian pernah mendengar agen pembangunan atau agent of development. Nah, itu salah satu fungsi pelabuhan di sisi non komersial. Kemudian pelabuhan juga berkontribusi dalam kegiatan ekspor, impor, dan mengkoneksikan tiga matra angkutan baik laut, darat maupun udara. Sehingga kapasitas serta daya angkut muatan kapal itu harus lebih besar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar waktu yang dibutuhkan itu lebih singkat dengan jumlah tenaga kerja yang efisien atau efektif, sehingga dengan demikian akan biaya yang akan dikeluarkan itu tidak mahal atau murah. Kapal sebagai sarana yang paling sesuai untuk angkutan barang antar pulau ataupun antar negara. Dalam perkembangannya, pelabuhan juga merupakan tempat pemberhentian atau dalam hal ini disebut terminal kapal setelah melakukan pelayaran. Jadi kapal itu dalam pelayarannya juga membutuhkan istirahat, ya, membutuhkan refreshing. Nah, pelabuhan itu bisa menjadi salah satu alternatifnya. Sehingga untuk keperluan di atas, pelabuhan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung tentunya sesuai dengan kebutuhan kapal itu sendiri. Ada beberapa definisi pelabuhan ya, minimal yang saya catat di sini atau saya rekap di sini ada 5.
yaitu yang pertama, pelabuhan itu berdefinisi sebagai wilayah perairan yang terlindungi dari gelombang, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti dermaga, alat bongkar muat, dan gudang. Kemudian dari sisi terminal, sisi daratnya itu juga harus dilengkapi dengan, idealnya harus dilengkapi dengan atau dikoneksikan dengan jalan kereta api dan atau jalan raya. Pelabuhan juga sebagai pintu gerbang ya untuk masuk ke suatu wilayah atau negara, dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, atau bahkan antar negara, benua maupun bangsa. Pelabuhan juga mempunyai daerah pengaruh hinterland ya, yaitu daerah yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial, dan lain-lain ya dengan pelabuhan tersebut. Di beberapa tempat atau di beberapa kondisi, pelabuhan juga dibangun dalam kepentingan untuk pertahanan ya, serta pangkalan laut ataupun pangkalan militer. Sehingga dari kelima definisi di atas, maka kita coba mengklaster pelabuhan ya. Ya sebagai catatan bahwa pelabuhan pun sekarang ini atau saat-saat ini banyak mengalami kemajuan yang luar biasa ya. Tapi minimal dari materi ini itu pelabuhan itu bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai gateway ya, itu contohnya seperti yang adik-adik bisa lihat. Kemudian juga sebagai regional kolektor atau pengumpul regional. Kemudian sebagai trunk port ya, ini pelabuhan sungai lah ya, pelabuhan sungai gitu, lebih gampangnya untuk mengingat. Kemudian yang keempat adalah feeder port ya, ini hampir mirip-mirip dengan regional kolektor tadi. Jadi dia sebagai penyuplai kebutuhan hub ya, hub port. Nah, contoh-contohnya itu sebagaimana adik-adik bisa lihat dan saksikan di slide. Nah, macam-macam pelabuhan itu dibedakan menjadi 5 ya. Pelabuhan menurut penyelenggaraannya itu ada dibagi menjadi 2, ada pelabuhan umum dan khusus. Kemudian menurut pengusahaannya, yaitu ada pelabuhan yang diusahakan ataupun dan tidak diusahakan. Menurut perdagangannya itu adalah pelabuhan laut dan pantai. Menurut penggunaannya ini macam-macam dan bisa lebih banyak lagi kondisi-kondisi sekarang. Itu diantaranya ada pelabuhan ikan, minyak, barang, numpang, campuran, militer, dan sebagainya. Dan secara geografis itu dibagi menjadi 3, yaitu yang alam, ini yang natural tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pelabuhan kita sebelum mendatangkan kapal itu memilih lokasi yang secara alami dia sudah terlindung. Nah, ini masuk kategorinya sebagai pelabuhan alam. Kemudian juga ada pelabuhan buatan. Pelabuhan buatan ini karena volume kapal semakin lama semakin besar, maka pilihannya harus membuat pelabuhan di sisi laut ya, agak keluar untuk mencari kedalaman, sehingga
dia harus dibangun dengan sarana prasarana pendukung. Nah, ini masuknya kategori pelabuhan buatan. Dan yang ketiga itu campuran antara alam dan buatan. Itu secara geografis. Nah, adik sekalian, yang bagian yang terakhir untuk materi pengetahuan pelabuhan ini adalah kapal. Ya, ini bisa kalian baca definisi-definisi, dan definisi-definisi ini merupakan sekedar pengetahuan umum saja, itu terkait dengan istilah-istilah yang ada di kapal. Itu ada displacement tonnage, ada displacement tonnage loaded, ada displacement tonnage light, ada ballast condition, ada deadweight tonnage, ya, itu rumusannya, formulasinya ada di penjelasannya. Kemudian ada gross register tons, kemudian netto register tons, ya, bisa dipelajari di materi yang sudah saya share di e-learning, ya. Kemudian ada juga syarat atau draft, ya. Kemudian panjang keseluruhan atau length overall, ya. Kemudian panjang garis air atau length between perpendiculars, kemudian lebar kapal atau beam, ya. Ukuran-ukuran ini penting karena nanti akan terkait dengan satuan ukuran yang akan dicaskan kepada kapal ketika kapal ini menggunakan atau memasuki suatu pelabuhan. Biasanya nanti pelabuhan itu akan memungut biaya kepelabuhanannya terhadap kapal tersebut itu dari ukuran-ukuran ini. Nah, kemudian jenis kapal itu ada minimal, itu ada, ya, dua, kapal penumpang dan kapal barang. Kapal barang diantaranya ada barang umum, peti kemas, curah, tanker, dan sebagainya. Kemudian karakteristik kapal adalah perencanaan pelabuhan yang memperhatikan pengembangan pelabuhan di masa mendatang. Jadi akhirnya antara pelabuhan dan kapal ini saling menyesuaikan, ya. Kalau di awal tadi pelabuhan itu dalam perkembangannya pembangunannya atau spesifikasinya menyesuaikan dengan teknologi kapal. Nah, demikian juga pun kapal pun juga demikian, diupayakan dalam perencanaan pengembangannya, maka kapal pun juga selayaknya juga menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah vessel follow the trades, ya. Jadi kapal itu mengikuti perdagangan. Perdagangan itu penyelenggaranya bisa pelabuhan dan juga bisa kapal itu sendiri. Nah, ini beberapa ukuran-ukuran karakteristik kapal, ini just contoh saja, ya. Nanti bisa dikembangkan masing-masing, ya. Tadi definisinya sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Ini contoh-contoh ukuran-ukuran kapal. Baik, demikian adik-adik sekalian untuk materi pertama dari saya. Nanti tunggu untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.